Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Mei Larasati dengan NIM 250201020129. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk jawaban ujian akhir semester mata kuliah Business Intelligence. Integrasi Business Intelligence dan Artificial Intelligence pada studi kasus model bisnis Sayurbox. Untuk yang pertama akan saya jelaskan adalah model bisnis Sayurbox dan sistem informasi yang berjalan. Sayurbox adalah platform agritech yang menghubungkan petani lokal langsung dengan konsumen akhir, memotong rantai distribusi tradisional. Sistem informasinya mencakup 3 aliran utama, yaitu pemesanan pelanggan, manajemen rantai pasok dari petani, dan operasional pengiriman seluruhnya terintegrasi dalam satu platform digital. Untuk karakteristik model bisnis, ada di direct to consumer atau D2C, yaitu memotong tengkulak atau distributor tradisional. Yang kedua ada produk fresh atau perishable, sensitif terhadap waktu dan kualitas. Yang ketiga ada hub and spoke fulfillment, gudang sentral, menyortir dan mengemas. Kemudian ada multisisi, petani, konsumen, kurir dalam satu platform digital. Yang terakhir, data dan transaksi operasional terekam real time di database sentral. Untuk diagram alur sistem informasi Sayurbox, ada dari petani atau mitra menyuplai produk segar, kemudian manajemen katalog memasang produk, harga dan stok, manajemen gudang, penerimaan, sortir, dan QC. Kemudian manajemen penjadwalan kirim dapat dilihat sesuai dengan diagram. Alurnya dari petani atau konsumen, platform inti, modul analitik AI, sampai ke output dan integrasi eksternal. Empat lapisan sistem informasi Sayurbox. Di lapisan pertama, platform inti, konsumen membuka aplikasi, memilih produk dari katalog, memasukkan ke keranjang dan checkout, kemudian sistem pembayaran. Ketiga modul terhubung horizontal dalam satu platform. Yang kedua, lapisan 2 operasional. Pemesanan dikonfirmasi, kemudian diteruskan ke manajemen gudang untuk sortir, kemudian penjadwalan rute dan kurir, kemudian tracking real time dengan notifikasi ke konsumen. Untuk lapisan ketiga ada data dan analitik. Seluruh aktivitas tersimpan di database sentral. Modul analitik AI mengolah data untuk prediksi permintaan, hasilnya menjadi umpan balik ke manajemen katalog dan stok. Lapisan keempat ada integrasi eksternal. Tiga integrasi kunci, yaitu payment gateway melalui virtual account, kartu kredit, dompet digital, mitra logistik seperti Armada sendiri tambah 3PL, dan portal petani untuk manajemen supply. Untuk proses transaksi dengan customer, komponen AI yang digunakan untuk model klasifikasi atau random forest atau gradient boosting untuk fraud dan anomaly detection pada transaksi, serta collaborative filtering untuk rekomendasi produk saat checkout. Data yang dianalisis yaitu riwayat pesanan, pola pembayaran, waktu transaksi, lokasi pengiriman, kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Untuk output AI-nya ada skor resiko fraud per transaksi untuk skala 0 sampai 100, daftar produk rekomendasi sering dibeli bersama yang tampil di halaman checkout. Kemudian masuk ke dashboard, disimpan di database sentral. Tampilan di dashboard eksekutif pada metrik conversion rate dan chart abandonment transaksi berisiko tinggi otomatis di-flag ke manajer operasional.
Kemudian untuk membantu keputusan, tim mengetahui kombinasi produk untuk dibundling dalam promo. Transaksi mencurigakan bisa ditahan sebelum proses ke gudang. Untuk proses produksi, AI yang digunakan untuk time series forecasting berbasis gradient boosting atau XGBoost untuk memprediksi demand per SKU per hari per minggu. Data yang dianalisis yaitu riwayat penjualan per SKU hari dalam minggu, cuaca atau curah hujan mempengaruhi panen dan permintaan sayur, musim panen, promosi berjalan, hari libur atau event lokal. Output AI-nya berupa prediksi permintaan per SKU untuk 3-7 hari ke depan ditambah kuota kebutuhan pasokan yang dikirim ke portal petani mitra. Untuk masuk ke dashboard ditampilkan berdampingan dengan stok aktual di dashboard manajemen operasional kolom dengan nama prediksi demand EI versus realisasi pada kartu SKU stok menipis. Kemudian untuk membantu keputusan, manajer gudang menentukan jumlah order ke petani lebih akurat, mengurangi waste atau target kurang dari 5% dan resiko stock out pada SKU kritis. Untuk proses distribusi, AI yang digunakan untuk algoritma optimasi rute atau vehicle routing problem ditambah model prediksi ETA berbasis riwayat waktu tempuh. Data yang dianalisis berupa lokasi gudang dan alamat tujuan, volume pesanan per zona, kondisi lalu lintas historis, kapasitas armada, dan waktu pengiriman sebelumnya. Untuk output AI berupa urutan rute optimal per kurir, estimasi waktu tiba atau ETA yang lebih akurat, prediksi risiko keterlambatan per zona pengiriman. Yang masuk ke dashboard berupa tampil di dashboard manager operasional pada tabel dengan judul status pengiriman per zona, kolom on time persen dihitung dari prediksi AI versus aktual dengan status RAG otomatis. Untuk membantu keputusan manajer bisa relokasi kurir ke zona berisiko tinggi, misalnya keterlambatan sebelum masalah membesar. Untuk proses layanan konsumen, AI yang digunakan NLP Classification Model atau Intent Classifier untuk chatbot dan kategorisasi keluhan otomatis. Model churn prediction dari histori interaksi CS. Kemudian data yang dianalisis berupa teks keluhan masuk dapat melalui chat, email, atau dalam aplikasi, kategori historis keluhan, waktu respon, rating kepuasan sebelumnya. Untuk output AI-nya berupa kategori keluhan otomatis, dapat berupa produk rusak atau keterlambatan atau pembayaran, jawaban otomatis FAQ, skor prioritas tiket yang berupa kritis atau pending. Untuk tampilan yang masuk ke dashboard CS pada kolom kategori dan status tabel antrian tiket, kategorisasi dilakukan otomatis oleh AI, membentuk pie chart di distribusi keluhan ke dashboard eksekutif. Kemudian membantu keputusan, supervisor CS memprioritaskan tiket kritis lebih cepat. Manajemen melihat pola keluhan untuk perbaikan proses distribusi. Untuk ringkasannya, peta integrasi AI pada 4 proses bisnis yang dilakukan pada Sayurbox untuk transaksi bisa digunakan sebagai fraud detection dan rekomendasi produk. Di bagian produksi bisa untuk demand forecasting atau menggunakan XGBoost. Di posisi distribusi bisa digunakan untuk optimasi rute ditambah prediksi ETA. Dan di layanan konsumen bisa untuk NLP klasifikasi keluhan dan charm. Keempat proses terhubung ke database sentral dan modul analitik AI yang sama. Output setiap model menjadi input bagi dashboard BI 3 tingkat, yaitu eksekutif, manajer operasional, dan agen atau CS. Untuk rancangan dashboardnya, konsep dashboard report dengan AI sebagai metode analitik.
Dashboard dirancang dalam tiga tingkatan pengguna, dengan AI sebagai mesin analitik yang memberi angka prediksi atau rekomendasi berdampingan dengan data aktual BI. Dashboard 1 eksekutif untuk strategic view, KPI lintas proses, GMV, conversion rate, on time delivery, NPS, grafik tren pesanan, BI atau aktual, ditambah garis prediksi AI 7 hari ke depan. Untuk dashboard 2, untuk manajer operasional, operation view, monitoring gudang dan distribusi real time, kolom rekomendasi restock AI berdampingan dengan stok aktual, status zona kirim dari prediksi ETA AI. Untuk dashboard yang ketiga, agen CS atau ticketing view, antrian tiket dengan kategori dan prioritas hasil klasifikasi AI atau auto classified, volume tiket per jam untuk perencanaan kapasitas agen. Berikut adalah tampilan dashboard eksekutif data aktual business intelligence versus prediksi atau AI. Berikut dashboard manajer operasional dan agen CS. Kolom rekomendasi AI dihasilkan dari model demand forecasting atau XGBoost, bukan angka historis biasa, melainkan proyeksi kebutuhan restock 3-7 hari. Untuk kategori tiket dikategorikan otomatis oleh model NLP atau Intent Classifier saat tiket masuk, mempercepat routing ke tim yang tepat tanpa proses manual trace. Prinsip rancangan yaitu setiap angka bertanda AI ditampilkan berdampingan dengan data aktual, bukan menggantikan, sehingga pengguna dapat membandingkan akurasi dan membangun kepercayaan terhadap rekomendasi model. Untuk keunggulan rancangan keunggulan metode visualisasi dashboard Sayurbox. Rancangan dashboard mengacu pada kerangka Stephen View Information Dashboard Design pada tahun 2026 dan diperkuat oleh Sarikaya et al. Penelitian tahun 2019 yang mengidentifikasikan 3 dimensi keberhasilan dashboard, yaitu audience, data, dan purpose. Sebagai metode analitik berbasis AI, rancangan ini juga dirujuk pada jurnal berikut. Untuk jurnal yang saya ambil yang dari Groene N dan Zakharov S pada tahun 2024 dengan judul Introduction of AI-based Sales Forecasting: How to Drive Digital Transformation in Food and Beverage Outlet. Studi ini menggunakan algoritma XGBoost untuk memprediksi penjualan berbasis data internal dan eksternal, bisa dari cuaca, hari libur, maupun promosi, dan menunjukkan bahwa kepercayaan manajer terhadap AI dibantu ketika prediksi ditampilkan berdampingan dengan data aktual, bukan disembunyikan sebagai proses otomatis penuh. Temuan ini mendasari prinsip visual encoding yang efisien dan interaktivitas berorientasi aksi pada rancangan dashboard Sayurbox. 5 keunggulan rancangan visualisasi. Yang pertama ada segmentasi pengguna, yaitu 3 tingkatan dashboard mencerminkan hierarki keputusan organisasi. Dashboard yang dirancang untuk semua orang sekaligus tidak efektif untuk siapapun. Yang kedua, visual encoding efisien, yaitu sistem warna RAG konsisten, progress bar, sparkline, atau status bil memungkinkan membaca status tanpa membaca teks, beban kognitif yang rendah. Yang tiga, hierarki informasi, KPI kris di atas, data analitis di bawah, atau progression disclosure, gambaran besar didapat dalam 3 detik pertama. Yang keempat, ada interaktif berorientasi aksi. Elemen interaksi menjembatani saying, doing, misalnya tombol tangani langsung pada tiket kritis di dashboard CS. Untuk yang kelima, integrasi AI lintas proses. Prediksi AI berupa demand, ETA, klasifikasi keluhan ditampilkan berdampingan dengan data aktual di seluruh dashboard. Yang bersifat situasional awareness yang tak tercapai
bila proses divisualisasikan terpisah sekaligus membangun kepercayaan pengguna terhadap AI. Studi kasus ini menggunakan algoritma XGBoost untuk memprediksi penjualan per jam pada bisnis F&B dengan mengintegrasikan data eksternal seperti cuaca, hari libur, dan event lokal. Hasilnya menunjukkan model AI mengurangi RMSI hingga 33% dan MII hingga 31% dibanding prediksi manual manager. Yang paling relevan untuk rancangan dashboard Sayurbox adalah temuan bahwa kepercayaan manajer terhadap sistem AI dibangun ketika prediksi AI ditampilkan berdampingan dengan data historis dan estimasi manual, bukan disembunyikan sebagai proses otomatis penuh. Inilah dasar keunggulan visual encoding yang efisien dan interaktivitas orientasi aksi yang diusulkan dalam rancangan dashboard 3 tingkatan untuk eksekutif, manajer, dan CS. Untuk referensi yang saya gunakan ada 2, yaitu dari Sarikaya A. et al. Penelitian tahun 2019 yang berjudul What Do We Talk About When We Talk About Dashboard. Yang kedua, penelitian dari Gruene and Zakharov S. pada tahun 2024 yang berjudul Introduction of AI-based Cell Forecasting, Discover Artificial Intelligence. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.